Pemilu belum lama usai, namun serentetan kejadian mulai bermunculan, setidaknya soal kalah dan menang. Salah satunya yang terekam dalam video viral ini. Seorang pria diduga mengalami depresi karena kalah dalam pemilihan calon anggota legislatif. Dalam video itu terlihat seorang pria seolah-olah dirinya sudah dilantik menjadi anggota DPR sehingga bergaya bak pejabat Senayan. Dalam video itu juga terlihat pihak keluarga berusaha menenangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini istrinya teman-teman. Ya Allah. Dari mana saja Bapak tiap hari pakai baju dinas seperti itu Pak? Bapak dari mana saja? Ini kan istri kasihan Pak. Saya tadi Allahu Akbar. Pegang. keliling kota, bahkan saya mau masuk ke kantor, bahkan ini saya sudah dewan akan dilantik di kantor ini ya. Pihak keluarga merasa sedih mengetahui si pria mengalami depresi berat. Sayangnya tak dijelaskan dari partai mana pria ini berasal. Namun demikian aksi pria berhalusinasi menjadi anggota dewan menarik perhatian publik. Saya prihatin, semoga bapaknya sabar, terima kekalahannya dan jadikan ke depan untuk pelajaran. Mungkin lebih mendekatkan diri ke masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal lagi bapak, dan ke depan bapak insya Allah bisa menjadi salah satu caleg. Dan untuk mencalekkan diri ya kita harus punya konsekuensinya. Jadi kalau walaupun kalah kita harus siap buat bapaknya. Semoga bapak ikhlas, legowo, terima kegagalan dan tetap semangat ya Pak. Sebenarnya kalau caleg yang gagal dan juga stres itu memang sudah lumrah terjadi ya di Indonesia. Karena memang kalau untuk menjadi caleg itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai menjual harta bendanya untuk demi kampanye dan juga untuk memberikan kayak sembako ke masyarakat dan juga bantuan-bantuan lainnya gitu. Jadi emang kalau saya memposisikan diri sebagai seorang caleg dan memang gagal pada saat itu, saya juga sempat ngerasa sakit hati karena sudah mengeluarkan effort yang cukup besar tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jadi menurut saya sih, saya juga kalau memposisikan diri sebagai seorang caleg dan gagal, jadi justru saya menurut itu kayak aduh gimana ya, harus melakukan apa lagi karena sudah mengeluarkan effort yang banyak tapi memang nggak sesuai dengan harapan. Jadi ya saya sih berdoa aja semoga nanti anggota-anggota legislatif yang gagal nih untuk jadi caleg semoga diganti sama yang di atas itu, sama Tuhan, karena memang hitungannya kan dia sudah bersedekah dan juga memberikan bantuan ke masyarakat, itu juga hitungannya ibadah gitu loh. Jadi jangan khawatir sih untuk jadi seorang caleg terus gagal, kan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain yang lebih terbuka. Dan juga kasihan juga ya mau gimana lagi gitu, mau nggak mau kita harus belajar berbesar hati, berlapang dada juga kalau tidak masuk ke dalam Senayan gitu ya. Jadi menurut saya sih kasihan banget sih kalau kayak gitu, fenomena yang udah lumrah sebenarnya terjadi. Cuman ya kita sebagai warga Indonesia cukup prihatin ya dengan adanya seperti itu, dan juga semoga para caleg ini tidak menyerah ya untuk bisa mendapat satu kursi di Senayan, karena memang effortnya cukup besar juga. Kabar bahagia datang dari keluarga presenter kondang kenamaan tanah air Helmi Yahya. Sebab putrinya Saskia Rahel Yahya baru saja melepas masa lajangnya. Perempuan yang akrab disapa Rahel itu resmi dipersunting oleh kekasihnya yang berasal dari Korea Selatan, Park Yang-gwang. Lantas seperti apa momen bahagia pernikahan putri Helmi Yahya ini? Senang banget ya, karena bayangin saya habis pilek dan ternyata juga harus mikirin satu resepsi akad nikah putri saya yang kebetulan menikah dengan pemuda Korea gitu ya. Jadi alhamdulillah akad nikah lancar. Kemudian Desember kemarin sudah glorinya udah ngikutin kepercayaan Rasel ya, kepercayaan kami ya, sudah masuk Islam. Dan hari ini terima kasih teman-teman datang ya, banyak sekali datang. Pestanya kami bikin ya tidak terlalu ramai gitu, karena saya nggak mau terlalu sesak juga. Yang penting teman-teman dekat datang. Dan saya mohon maaf
kalau ada yang nonton ini, ada yang merasa tidak diundang, bukan kami memilih. Karena kadang-kadang ada lupa juga, nomor 2 memang ruangan sangat terbatas. Helmi yang ditemui mengaku bahagia menyaksikan putrinya bahagia. Ia lantas mengisahkan bagaimana kisah cinta putrinya dengan pria asal Korea. Ya kami jatuh cinta lah ya dengan pribadi dia. Kami nggak menyangka karena kita nonton drakor. Saya tuh banyak nonton drakor. Kita stereotyping kita orang Korea itu kasar. Ternyata waktu saya tanya Glory, itu kesan saya tentang orang Korea. Dia bilang manggil saya papa. Orang Korea baik-baik, sopan-sopan. Dan saya bilang kamu minum no. Dia nggak minum, dia nggak merokok. Sangat healthy dan sangat shape-nya bagus banget. Dan dia bisa bahasa Inggris, udah bisa bahasa Arab juga ya. Kita jatuh cinta lah, lihat pribadinya sangat santun, akhlaknya sangat tinggi lah ya, akhlaknya sangat tinggi. Dan kami beruntung, saya pikir ya saya tanya dia ya, apa ini cita-citamu dengan Rachel, dia bilang ya dia akan serius. Dan saya tanya Rachel gimana kamu, ya udah karena saya juga sudah lumayan memang udah harusnya menikah. Jadi saya senang banget dapat besan juga yang sopan-sopan luar biasa. Yaitu yang kita tidak banyak tahu tentang orang Korea. Selain soal asmara, Helmi juga mengungkapkan prosesi pernikahan dan resepsi pernikahan dalam balutan adat Sumatera Selatan. Tadi kita pakai akad nikah yang demikian sakral gitu, pakai sungkem. Mereka ikut menangis juga walaupun tidak ada barangkali di adat mereka. Kemudian tadi waktu pengantin masuk kita pakai adat Palembang ya, ada terbangan, ada kuntau, ada gending Sriwijaya, ada pagar pengantin. Jadi mereka happy banget, apalagi semua berpakaian seperti ini. Jadi senang banget. Ya saya tadi terinspirasi untuk melakukan father speech ya. Jadi saya memberikan pesan kepada anak saya melepas dia, kemudian juga memberikan pesan kepada anak saya yang baru yaitu Pak Yong Guan gitu ya. Jadi terharu juga gitu karena saya berusaha membaca gitu, membuat teksnya 30 kali salah terus. Tadi kalau nggak tahan saya menangis gitu ya. Sangat mengharukan. Saya bahagia hari ini saya dapat anak baru ya, anak laki-laki baru. Ya Pak Yong Guan, dan saya melepas anak saya yang menjadi anak dari bapak ibunya Glory. Jadi Anda bayanglah saya 27 tahun mendidik Rachel dari kecil, up and down. Ya pernah mengalami masa yang tidak gampang juga. Satu hal yang sangat membanggakan. Saya berharap mereka bisa langgeng, bisa sukses mencapai tujuannya. Luar biasa, saya mengucapkan selamat pernikahan, happy wedding. Dan semoga jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kebanggaan keluarga dan jadi pasangan yang kompak. Untuk Om Helmi, ya kita sekampuang, jadi kita selalu saling support. Semoga aku doain yang terbaik segalanya untuk Om Helmi di bidang apapun, karir, kesehatan, dan rezekinya. Amin. Sebagai orang tua, siapapun itu pasti kelihatan sangat berbahagia. Tadi Helmi sama Febri, dia very happy. Kemudian kedua mempelai juga happy banget gitu ya. Ini kan penyatuan dua budaya. Jadi Korea dengan Indonesia, jadi sebagai yang namanya contoh contoh tidak ada perbedaan dan contoh persatuan. Saya ingin mengucapkan selamat berbahagia untuk kedua mempelai, Rachel dan Mr. Park. Tadi sempat saya lihat lagi nyanyi lagu Korea, keren banget, udah kayak penyanyi Korea. Jadi mudah-mudahan mereka berdua selalu bahagia, kemudian cepat punya momongan, dan tentunya juga bisa membuat orang-orang di sekitar mereka bahagia, orang tua, saudara, dan semua sanak keluarga. Kalau mereka bahagia, mereka bisa bikin orang lain bahagia, tentu semua orang yang melihat juga bahagia. Jadi selamat dan sukses untuk pernikahannya.